Halo, gue Kevin Anggara, selamat datang lagi di channel kedua gue, dan di video ini gue akan ngebahas tas lagi. Jadi tas yang akan gue bahas ini adalah sebuah tas kamera yang sebenarnya udah ada sejak lama, sejak tahun 2015-an, dan kayak udah ada versi 1, versi 2, versi 3-nya. Tas kamera ini udah ada dari lama, cuman gue tuh baru tertarik beberapa waktu belakangan ini. Sebelumnya gue udah pernah punya tas kamera dari Peak Design, cuman ternyata gue nggak begitu cocok, ya nggak begitu cocok dengan preferensi gue, makanya gue jual. Di depan gue sekarang sudah ada tas Wanderer Provoke 21 liter warna black. Jadi bacanya biasanya Provoke, harusnya diambil dari kata itu. Ini di depan gue udah ada tas Wanderer Provoke 21 liter yang warna black. Ini ukurannya ada macam-macam, ada yang 16 liter setahu gue, 16 atau 15. 21 liter, 31 liter, dan 41 liter. Pokoknya tas ini banyak banget ukurannya. Gue ambil yang di tengah-tengah, nggak yang terlalu kecil dan nggak yang terlalu gede. Karena kebutuhannya kan cuman buat kamera. Tas ini datang dari brand Wanderer, itu brand dari US harusnya, dan pabriknya itu di Vietnam. Dan brand ini tuh mirip-mirip sama Nometic kalau lo tahu. Peak Design juga mirip-mirip juga karena awal mulainya itu dari Kickstarter di sekitar tahun 2015-an. Dan ya gue baru punya tuh sekarang, 9 tahun kemudian. Dan ini juga udah melalui ya berbagai update. Tapi tas ini nggak gue beli dari luar negeri, tas ini ada yang jual di Indonesia. Gue beli di Tokped, harganya di 4.299.000. Itu harga pas gue beli. Jadi langsung kita bahas aja tas ini. Gue baru pakai tas ini sekitar 2-3 minggu, masuk 3 minggu lah. Dan so far penggunaannya gue puas banget. Ini salah satu tas kamera yang paling oke yang pernah gue pakai. Jadi kita bahas dari materialnya dulu kali ya. Material yang depan ini terbuat dari waterproof tarpaulin atau dari kayak kain terpal gitu. Cuman ini versi yang bagus banget. Kalau lu cek di websitenya itu warnanya banyak banget. Ada yang warna hitam, hijau, warna agak coklat, kuning, pokoknya macam-macam lah warnanya. Ya gue beli yang hitam karena biar netral dan aman-aman aja. Dan kebanyakan semua tas gue juga warnanya hitam. Jadi ya udahlah, gue go with the black. Dan untuk material selain yang bagian depan ini, di bagian yang belakang dan lain-lainnya, kayak di yang bagian roll top ini juga, itu bahannya dari 1680D ballistic nylon. Seperti biasa ya, tas-tas yang bahannya ballistic nylon 1680D itu udah paling oke dan paling umum punya lah dipakai. Untuk berat tas ini, yang ukuran 21 liter tanpa isi, itu di sekitar 1,3 kilo. Jadi nggak berat-berat banget, nggak sampai 1,5 kilo lah, masih di bawah 1,5 kilo. Ukurannya 21 liter tapi bisa expandable sampai berapa ya, mungkin 20-an lebih lagi, kan cuma 21 liter mungkin bisa 25, 26. Sekarang kita masuk ke desainnya. Desainnya secara keseluruhan ini sangat sangat simple menurut gua dan sangat straight to the point gitu ya, nggak banyak neko-neko. Dia sistemnya roll top di bagian atas. Ini kalau dibuka dia bisa juga clamshell opening gitu, jadi lu taruh seperti ini terus tinggal dibuka aja kayak buka koper. Jadi lu bisa ngelihat keseluruhan isi tas lu dengan lebih lega gitu. Sebenarnya pas pembelian itu datang dengan sternum strapnya, cuman gue lepas jadi nggak gue pasang karena gue nggak begitu suka sama yang bawaan. Nah, jadi sternum strapnya entah kenapa gue nggak begitu cocok, nggak begitu suka. Ini kayaknya hip strap yang buat di bagian pinggang. Gue juga nggak suka pakai ini. BTW ini gue udah pakein gantungan kunci gitu. Ini gantungan kunci Deku. Gue beli pas Komifuro kemarin. Kalau untuk yang bagian depan dia cuma ada kompartemen seperti ini yang flat buat masukin kertas ataupun dokumen apapun itu. Kalau gue biasanya buat masukin ya barang-barang flat kayak white balance card gitu, itu gue masukin ke sini. Cik. Untuk bagian handle strap yang di atas ini tuh kayak ada magnetnya gitu, cuman bukan magnet yang kuat banget. Dan kalau dibuka ada tulisannya Wander More, Worry Less. Ini kayak tagline-nya Wanderer. Oke lah, nice to have. Dan ketika dibuka dia tuh ada sistem pengaitnya kayak gini yang ya expandable roll top. Jadi bisa lu buka, terus habis itu misalkan lu bawa barangnya banyak banget, itu lu bisa ya di adjust lah sesuai dengan kebutuhan. Roll top dia ada velcro-nya dulu, baru bisa langsung lihat ke dalamnya. Nah, kita lihat dari yang luarnya dulu ya. Dia ada branding Wanderer di depan. Oke, walaupun cukup gede. Terus di bagian samping dia ada tempat buat naro botol minum ataupun tripod yang ada zippernya. Jadi ini bisa ya lu pakai buat naro botol minum ataupun tripod yang taruh di samping gitu. Untuk bagian yang samping sebelahnya lagi dia ada quick access buat langsung ke kompartemen di dalam, jadi lu bisa ambil kamera. Dan semua bahan yang di depan ini dan termasuk zipper juga itu udah
weather resistant. Jadi mau kena hujan, badai ini masih aman selama tidak diajak berenang. Untuk bagian belakang dia paddingnya cukup cukup firm banget menurut gua, dan ini strapnya enak buat dipakai di shoulder. Dan di bagian shoulder strapnya ini dia ada kayak loop gitu buat ya naro beberapa perintilan ya. Ini ada brandingnya lagi di bagian strapnya. Nah terus dia di bagian belakang ini nih, dia ada kayak gini nih buat masukin ke koper, ke handle koper, dan sebenarnya ini tuh ada hidden pocket lagi yang ada zippernya nih. Itu buat naruh paspor. Agak susah diakses dan ini sangat tersembunyi, jadi ya bagus lah, sangat aman. Karena ini clamshell opening, jadi di bagian belakang ini nih, bagian sini itu tuh bisa dibuka, dan bagian zippernya tuh dia kayak apa ya, kayak tali layangan gitu, gimana gue jelasinnya. Dan ini enak banget buat dibuka. Lo kalau tahu tas Peak Design, dia kan kayaknya dia yang mempopulerkan yang kayak gini nih, padding kayak gini nih. Cuman gue nggak terlalu pakai semuanya, nggak pakai banyak. Jadi disesuaikan aja sama kamera bawaan lu, lensa ataupun aksesoris lainnya. Karena kamera gue itu yang lagi dipakai itu cukup gede, karena ada rignya juga. Jadi gue nggak terlalu banyak gue desain. Jadi kayak cuman kayak gini aja. Di sini gue buat naruh kamera, terus ini buat naruh mic. Tapi nanti akan gue kasih lihat aja pas ini selesai syuting. Jadi ini akan gue rekam pakai HP aja ketika tas gue penuh dengan kameranya itu kayak gimana. Di bagian yang belakang, dia tuh ada pocket seperti ini nih. Ada kompartemen yang nyambung ke dalam sini nih. Nah, ini tuh nggak nyambung sama yang bagian sini nih. Jadi ini kalau dibuka roll topnya, dibuka dari atas, dia bakal masuknya ke sini. Dan dia ada kayak pemisahnya antara kompartemen atas dan kompartemen di bawah. Kalau yang bawah buat kamera, kalau yang di atas mungkin buat aksesoris yang kecil-kecil yang selain kamera. Samping sini nih, dia ada satu kompartemen dengan ada key loopnya gitu buat naruh kunci. Ini biasa gue taruh dompet di sini. Di bagian quick access yang dari samping, dia tuh sebenarnya masih ada satu kompartemen. Kompartemen ini biasanya buat SD card. Nah, ada di sini nih. Buat SD card atau baterai harusnya mau taruh di sini. Udah, terus habis itu dalamnya tinggal bagian yang ini nih, kompartemen yang ini tuh nggak full masuknya. Paling bisa gue taruh SSD doang. Ya gue berharap ini dibikin lebih full biar lebih enak sampai bawah gitu. Nah, ini tuh bagian yang ini itu tuh nyambung sama yang hidden pocket buat paspor tadi yang gue buka dari belakang tuh. Terus ini ada laptop sleeve buat laptop gue ukuran 14 inch MacBook, itu muat. Ya berdasarkan website mereka itu bisa up to laptop sampai 15 inch, tapi tergantung juga model laptopnya. Terus di depan laptop sleeve-nya udah ada sleeve satu lagi buat tablet, dan di depannya lagi ada dua small compartment kecil gitu yang ukurannya sama. Nah ini gue jarang banget kalau pakai yang ini. Secara desain gue sangat suka ya. Ketika dipakai, comfortnya menurut gue oke banget. Ini tas yang sangat solid, enak dipakai, nggak terlalu berat, dan menjawab semua kebutuhan gue yang gue butuhkan dari tas kamera. Kamera aman, terus bisa muat cukup banyak. Pun kalau gue lagi nggak mau bawa kamera juga, ini tinggal gue lepas organizernya, tinggal gue lepas, habis itu gue masukin baju gitu kalau misalkan pengen pergi traveling. Nah, secara value ini kan harganya ini bukan tas kamera dengan harga yang mending kayak ini budgetnya mending tambahin segini lu bisa dapat ini, enggak ya, karena price point-nya juga udah cukup tinggi. Cuman di harga 4.299.000 buat gue ya, kalau buat gue sih menurut gue ini worth banget. Karena sebelumnya gue juga punya tas kamera Peak Design yang harganya kurang lebih sama atau lebih mahal, dan gue lebih puas dengan yang ini gitu. Kalau buat gue secara value worth banget. Secara comfortnya juga enak dipakai, solid, dan kalau misalkan kotor ya nggak apa-apa gitu, karena emang tas yang dipakai buat siap tempur gitu. Jadi so far sih gue sangat suka dengan tas ini. Ya jadi segitu aja impresi atau review gue dengan tas ini, Wanderer Provoke 21 liter. Selama 2-3 minggu penggunaan gue. Dan ini kayaknya nggak bakal gue jual sih, akan gue pakai terus. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.